Baiklah pemirsa, untuk membahas hasil audit Inspektorat Kota Palembang yang merekomendasikan evaluasi kerjasama dengan PT Bima Citra Realty atau BCR terkait pengelolaan gedung Pasar 16 Ilir. Saat ini kita sudah terhubung bersama Ketua P3 SRS Pasar 16 Ilir, Bapak Muhammad Afla. Assalamualaikum, selamat siang Pak Afla, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Desi, selamat siang. Apa kabarnya Pak di sana Pak? Baik, Alhamdulillah, sehat semua kami pedagang di sini. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya Pak. Pak, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, bagaimana tanggapan Bapak terkait hasil audit tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Kota Palembang terhadap PT BCR Pak? Nah, pertama tentunya kami selaku pedagang di Pasar 16 Ilir yang terhimpun dalam P3 SRS, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Ratu Dewa, selaku Wali Kota Palembang yang telah memberikan instruksi kepada pihak Inspektorat Kota Palembang untuk melakukan audit tujuan tertentu ataupun ATT yang dimana hasilnya bagaimana kita ketahui dari Inspektorat merekomendasikan untuk mengevaluasi kerjasama Perumda Pasar Palembang Jaya dengan PT BCR. Kami sebagai pedagang menyambut baik hasil itu. Ya Pak Afla, kalau kita bicara soal audit Pak, tentu berkaitan erat dengan kinerja selama ini. Menurut Bapak, bagaimana kinerja PT BCR selama mengelola Pasar 16 Ilir Pak? Nah, itu memang sudah nyata, Bu. Selama ini mulai dari 2016 kami menerima dari pihak ketiga untuk melaksanakan revitalisasi di Pasar 16 ini tidak pernah berhasil. Terakhir PT BCR 2023 masuk ke Pasar 16, namun akhirnya tidak ada juga hasil yang memuaskan bagi kami. Tetap beginilah, bahkan gedung kami sudah obrak-abrik dibuatnya kejadian 8 September. Oleh karena itu, dengan masuknya PT BCR sangat merugikan terutama Pemkot Palembang dan terutama kami sebagai pedagang di Pasar 16 itu. Ya Pak, dari penilaian kinerja itu tentu banyak kerugian yang dirasakan oleh para pedagang ya Pak di sana Pak. Iya, pasti itu. Dan Kenyataannya untuk memang macam itu. Ya, ya, Pak. Bu, Mbak Desi. Ya, sejauh ini pengelolaan yang dilakukan dari PT BCR cenderung merugikan pedagang Pasar 16 dan juga orang-orang yang terlibat dalam itu ya Pak. Dan Pak, bagaimana kondisi aktivitas perdagangan di Pasar 16 ini selama dikelola oleh PT BCR Pak? Kalau aktivitas perdagangan alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Namun kita tidak memungkiri semenjak dari COVID hingga banyaknya online ini memang pihak pembeli agak kurang dibanding beberapa puluh tahun yang ke belakang. Tapi alhamdulillah kami tetap berjualan lancar, tetap tidak ada masalah. Yang jadi masalah semenjak PT BCR masuk, kita selalu dirongrong dan selalu ditakut-takuti. Alhamdulillah dengan Pak Ratu Dewa sekarang memimpin Kota Palembang, insya Allah ke depan ada kejelasan untuk pengelolaan Pasar 16 Ilir ini. Dan tentu banyak sekali dampak yang dirasakan oleh para pedagang ya pemirsa. Pak, kondisi ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi ke depan. Dengan adanya rekomendasi evaluasi dari Inspektorat, menurut Bapak, langkah apa Pak yang harus diambil oleh pemerintah Kota Palembang selanjutnya Pak? Kami berharap pemerintah Kota Palembang melalui Perumda Pasar Palembang Jaya hendaknya kami tetap mendukung revitalisasi Pasar 16 Ilir. Namun jangan seperti yang dahulu-dahulu kami tidak dilibatkan. Hasilnya tidak mungkin akan berhasil. Namun ke depan kami minta kepada Pak Wali Kota Palembang, Bapak Haji Ratu Dewa, hendaknya untuk pelaksanaan revitalisasi itu libatkan kami sebagai pedagang, terutama di P3 SRS Pasar 16 Ilir Palembang. Dan tentu dari evaluasi ini pasti ada solusi jangka panjang yang akan dilakukan ya Pak. Terutama harus dilibatkan pedagang itu sendiri. Betul ya Pak? Itu kami sama. Ya Pak, selanjutnya Pak, apa Pak masalah utama yang dihadapi pedagang selama pengelolaan PT BCR berlangsung Pak? Yang kami hadapi Mbak Desi terutama dalam pekerjaan untuk pelaksanaan yang disebut dengan revitalisasi Pasar 16 Ilir. Ini sangat merugikan kami karena setiap melaksanakan
apapun terhadap kami sebagai pedagang yang kios-kios kami, tidak ada pembicaraan kami kepada para pedagang untuk melaksanakan sesuatu itu. Nah, kedepannya kami berharap siapapun yang akan mengelola Palembang, Pasar 16 Ilir, terutama kami berharap Perumda Pasar Jaya bekerjasama dengan P3ZS, pedagang Pasar 16 Ilir, untuk bersama-sama mengelola Pasar 16 Ilir ini agar berjaya seperti tahun-tahun ke belakang kemarin, Bu. Mbak Desi itu. Ya, dan tentunya dari evaluasi itu pasti banyak harapan tersendiri dari para pedagang ya, Pak. Iya, Mbak Desi. Ya, semoga dari pengelola terbaru nantinya bakal ada perbaikan yang lebih baik lagi ya, Pak. Yang udah ditunjuk Insya Allah, dari... Bu, itu yang kami harapkan, Amin. Bu. Ya. Ya, Pak, untuk kondisi dari fasilitas Pasar 16 Ilir saat ini seperti apa, Pak? Untuk Pasung. Iya. Kalau Pasung, Bu, ini sekarang sangat merugikan kami, terutama maaf teman-teman kami yang pedagang kaki lima, ini sangat meresahkan kami karena kuncinya setiap pasar itu, kalau akses masuk untuk ke pasar 16 itu sudah tertutup oleh pedagang kaki lima, tentunya kami pedagang di dalam pasar 16 Ilir ini banyak hambatan. Itu saja yang kami rasakan selama ini. Terutama saat ini Pemkot Palembang sedang gencar-gencarnya untuk menertibkan pedagang kaki lima. Alhamdulillah, tapi dibanding kemarin sudah bersyukur ada peningkatan, namun masih di kendala penutupan jalan itu masih ada. Itu saja, Pak Desi. Ya, tentunya dari harus banyak dari fasilitas yang memadai juga di sana ya, Pak, agar para pembeli itu menjadi daya tarik bagi para pembeli agar membeli di Pasar 16 Ilir. Pak, menurut Bapak, apa dampak dari pengelolaan pasar yang kurang optimal ini, Pak, terhadap omset para pedagang? Dan tentunya sekarang banyak sekali pedagang-pedagang online yang sedang berjualan di sana, Pak. Benar, Bu. Itu diantaranya juga peristiwa COVID kemarin ditambah dengan pedagang online, inilah yang menyebabkan pertumbuhan daripada Pasar 16 Ilir ini kurang berjalan sebagaimana mestinya. Kita tidak mungkiri itu memang, Mbak. Tapi kalau kita usahakan bersama-sama, Pemkot, pedagang untuk menertibkan dan menghidupkan kembali pedagang Pasar 16 Ilir ini, tidak susah sebenarnya. Berarti banyak sekali sudah keluhan yang disampaikan, Pak. Apakah dari pihak P3SRS sendiri pernah, Pak, menyampaikan keluhan atau masukan resmi kepada PT BCR selama ini, Pak? Kalau usul itu, Bu, sudah berkali-kali kami. Bahkan kami minta usul sesuatu yang harus dilibatkan kami di Pasar 16 ini terhadap PT BCR dan juga pimpinan Perumda Pasar Palembang Jaya saat itu. Tidak ada respon, bahkan kalau ada rapat-rapat pun usul dari kami pun tidak dibahas. Itu yang sangat yang kami tidak terima selama ini, Bu. Berarti jika sudah disampaikan, belum ada respon dari PT BCR itu sendiri ya, Pak, dari sana? Belum ada sama sekali. Respon sama sekali tidak ada, apalagi untuk bekerja sama ke depannya tidak ada. Jadi untuk selanjutnya pengelolaan seperti dari PT BCR itu tidak ada ya, Pak, selanjutnya? Jika sudah disampaikan keluhan dari pihak P itu? Tidak ada. Jadi kami cerita, Bu, sebentar saja sedikit. Semenjak kejadian 8 September tahun 2024, PT BCR yang diduga oknumnya melakukan penjarahan dan pengerusakan kios-kios kami yang melalui CCTV dan pengakuan daripada Satpam penjaga pada malam itu bahwa ada oknum PT BCR yang melaksanakan, itu pun belum tuntas sampai sekarang. Sekarang kami di Pasar 16 ini mengelola sendiri, baik keamanan, kebersihan, maupun fasilitas yang lain. Kami tidak ada yang membimbing, baik dari Pemkot maupun dari Perumda Pasar Palembang Jaya. Kami sesama pedagang berembuk untuk bagaimana untuk mengurus daripada mengelola Pasar 16 Ilir saat ini. Sampai dengan sekarang, Mbak Desi. Berarti untuk mengurus Pasar 16 Ilir itu dari pihak itu sendiri ya, Pak? Tidak ada campur tangan dari pemerintah kota dan juga dari PT BCR ya, Pak? Belum ada, sejak kejadian 8 September.
Ya Pak, untuk seperti Bapak ceritakan tadi, apakah perlu dilakukan perubahan Pak sistem kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola pasar agar lebih berpihak pada pedagang? Oh, itu udah pasti. Itu yang kami harapkan ke depannya, kerjasama untuk pengelolaan pasar 16 ilir ini, itu yang kami sebutkan tadi, harus melibatkan kami pedagang pasar 16 ilir, terutama di P3 SRS Palembang. Karena kalau tidak dilibatkan sampai sekarang begini-beginilah Bu, dari 2016. Kalau tidak melibatkan para pedagang, tidak mungkin terlaksana revitalisasi daripada pasar 16 ilir ini. Ya, berarti harus dilibatkan juga para pedagang agar sesuatu yang dilaksanakan itu dapat berjalan dengan sesuai apa yang diinginkan para pedagang juga tentunya, Pak. Betul ya, Pak? Benar itu Mbak Desi. Ya, banyak sekali yang sudah diceritakan oleh Pak Afla mengenai revitalisasi pasar 16 ilir. Pak, menurut Bapak apa kriteria pengelola pasar yang ideal menurut P3 SRS, Pak? Menurut kami, Mbak Desi, apa yang kami ucapkan tadi, untuk yang ideal pengelolaan pasar 16 ilir ini, kami P3 SRS ini, Bu, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2011, kami P3 SRS ini berhak untuk mengelola pasar 16 ilir, terutama yang memiliki, karena di pasar 16 ini, Lolos ini mempunyai sertifikat hak milik. Dalam undang-undang kami yang terhimpun dalam P3 SRS berhak untuk mengelola pasum yang milik bersama, bagian bersama, itu bersama-sama Pemkot Palembang, terutama Perumda Pasar Palembang Jaya. Namun akhir-akhir selama 2016 sampai dengan sekarang tidak ada yang dilibatkan kami. Itulah kendala yang besar di pasar 16 ilir ini, Pak Desi. Dan jika kendala yang besar itu semoga kedepannya dapat terjalani dengan baik dan dapat respon ya Pak dari pemerintah kota dan juga dari PT BCR itu sendiri. Pak, Amin. terakhir Pak. Amin. Itu yang kami harapkan Mbak Desi. Ya Pak, terakhir Pak boleh disampaikan, tentu kita ingin tahu arah ke depan dari perjuangan para pedagang ini sendiri. Ke depan Pak, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Palembang, terutama bagi para pedagang di pasar 16 ilir Pak? Itu yang tadi sudah kami sebutkan tadi, ke depannya agar perekonomian di pasar 16 ilir ini berjalan seperti puluhan tahun ke belakang, hendaknya Pemkot Palembang melalui Perumda Pasar Palembang Jaya, kalau melakukan sesuatu di pasar 16 ini, libatkanlah pedagang, terutama P3 SRS. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Tapi kalau kami sebagai pedagang, terutama terhimpun dalam P3 SRS tidak dilibatkan, tidak mungkin berhasil, Bu. Pasar 16 ilir ini untuk maju ataupun berkembang seperti puluhan tahun yang kebelakang. Jadi kami ke depan berharap kepada Pak Wali Kota, Pak Haji Ratu Dewa, melalui Perumda Pasar Palembang Jaya, koordinasi dengan kami siap untuk sama-sama membantu meningkatkan daripada PAD di pasar 16 ilir Palembang ini. Itu Mbak Desi. Ya, seperti yang dikatakan sama Pak Afla tadi, untuk pemerintah Kota Palembang agar melibatkan dari pihak P3 SRS itu sendiri agar terjalannya revitalisasi pasar ini dengan baik ya tentunya Pak. Iya Mbak Desi, itu yang kami harapkan. Banyak sekali harapan dari para pedagang dan juga tentunya dari pihak P3 SRS agar kedepannya dapat persoalan ini. Semoga hasil audit dari inspektorat dan rekomendasi evaluasi ini dapat menjadi langkah awal perbaikan pengelolaan pasar 16 ilir. Amin. Baik Pak, Insyaallah, amin. itu yang kami harapkan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Afla atas waktunya dan pandangannya yang sangat jelas mengenai persoalan ini. Dan saya katakan lagi, semoga hasil audit ini, inspektorat dan rekomendasi evaluasi ini dapat menjadi langkah awal perbaikan pengelolaan pasar 16 ilir, sehingga para pedagang juga bisa lebih nyaman berjualan dan pembeli pun semakin tertarik untuk datang ya Pak tentunya. Baik, terima kasih Pak Afla, selamat siang. Dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih juga Bapak atas waktunya.